Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nabda bi qiraatil basmalah. Hari ini sekaligus apa ya? Dua makalah pertemuan terakhir ya. Iya, Bapak. Iya, ya wis kalau gitu. Eh ya langsung aja, monggo dimulai. Nanti saya ikut menyimak dari sini. Monggo silakan. Makalah kalau sudah lengkap langsung bisa dimulai. Oke, siap Bapak. Izin menampilkan Ya. slide PPT. Oke, teman-teman bisa dilihat? Bisa. Oke, siap. Izin memulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk presentasi tentang unsur-unsur dalam perjanjian. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yusan Yudhistira. Lalu ada teman saya Gilang Ramadan. Saya Nesya Widya Zahra. Saya Nurul Jihad. Oke. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, dan terakhir ada unsur aksidentalia. Pendahuluan. Untuk membuat ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ataupun kontrak, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan. Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu unsur pokok, yakni unsur esensialia, dan unsur yang bukan pokok, yaitu ada dua, naturalia dan aksidentalia. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya unsur esensialia. Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur mutlak di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Unsur esensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. Sebagai contoh, unsur esensialia pada perjanjian jual-beli adalah adanya barang dan harga. Contoh dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah adanya barang yang dipinjam dan jumlah atau nilai barang yang dipinjam. Selanjutnya ada unsur naturalia. Pengertian unsur naturalia merupakan bagian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan bersifat mengatur. Naturalia adalah ketentuan hukum umum suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman unsur naturalia pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Bagian ini merupakan sifat alami natur. Perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat. Contoh, hal-hal umum yang termasuk unsur naturalia antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan, serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Misalnya di dalam kontrak jual beli kendaraan ternyata tidak diatur mengenai biaya pengangkutan dan balik nama. Maka dalam hal ini akan berlaku kebiasaan jika biaya pengangkutan dan nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual. Selanjutnya unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang. Unsur aksidentalia merupakan bagian dari suatu perjanjian atau kontrak yang sifatnya tidak esensial, tetapi dapat ditambahkan oleh para pihak untuk memperjelas atau memperkaya isi perjanjian tersebut. Unsur ini tidak harus ada dalam kontrak, tetapi dapat dimasukkan oleh para pihak untuk menyesuaikan atau memperkaya perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Contoh, ketentuan keterlambatan pembayaran, syarat pembatalan atau jangka waktu tertentu. Baik, penerapan unsur aksidentalia. Yang pertama, ketentuan penalti.
Pihak-pihak dalam kontrak dapat menambahkan ketentuan penalti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang telah disepakati. Yang kedua, klausal pembatalan menentukan kondisi tertentu yang dapat menjadi alasan sah untuk pembatalan kontrak oleh salah satu atau kedua belah pihak. Yang ketiga, jangka waktu. Periode waktu tertentu di mana kontrak tersebut berlaku yang bisa diperpanjang atau diperbarui berdasar persetujuan bersama. Yang keempat, klausal arbitrase memasukkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Lalu kesimpulan, unsur esensialia, naturalia, dan accidentalia masing-masing memiliki peranan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Unsur esensialia memastikan keberadaan dan keabsahan perjanjian. Unsur naturalia menyediakan ketentuan standar yang melengkapi, dan unsur accidentalia memungkinkan penyesuaian dan fleksibilitas dalam perjanjian sesuai dengan kebutuhan khusus para pihak yang terlibat. Pemahaman dan pengelolaan yang tepat terhadap ketiga unsur ini sangat penting untuk menciptakan perjanjian yang adil, sah, dan efektif. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kelompok kita. Mungkin jikalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau lanjut ke kelompok selanjutnya. Yang mau bertanya monggo. Silakan Mas Afriki, Mas Raka. Izin bertanya Pak Materi. Pemahaman. Oke, monggo. Jadi mungkin sepemahaman saya adalah unsur accidentalia ini adalah unsur tambahan ya, bukan unsur pokok. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana pemakala itu memandang unsur accidentalia ini yang seharusnya kan memberikan fleksibilitas serta kepastian hukum. Namun terkadang justru juga membatasi pihak-pihak yang terlibat. Misalkan dalam perjanjian bisnis. Contohnya adalah dalam perjanjian kerja misalkan dicantumkan unsur ini atau unsur accidentalia ini di mana mantan karyawan itu dilarang bersaing usaha yang sama di dekat atau waktu tertentu. Nah, dari kasus ini sih kita bisa melihat bahwasanya memberikan suatu perlindungan untuk pemilik usaha bisnis, namun juga memberikan suatu pembatasan terhadap mantan karyawan tersebut. Nah, konklusi atau kesimpulan besar dari pertanyaan saya adalah bagaimana pemakala memandang unsur accidentalia jika dihubungkan dengan kasus perjanjian bisnis atau perjanjian kerja ini. Terima kasih. Oke Mas Raka, pertanyaan bagus. Terima kasih Mas Raka. Monggo selanjutnya. Mohon izin saya bertanya. Siapa ya? Mohon bertanya aku. Oh ya, Saya monggo. Akila. Saya akan tanya tentang unsur esensialia ya. Unsur esensialia kan kalian kan juga sudah kasih contoh kan ya bahwa pada perjanjian jual beli adanya barang dan harga. Contohnya perjanjian pinjam-pinjam dan adanya barang yang dipinjam dan jumlah nilai barang. Yang saya tanyakan ini kalau adanya sebuah perjanjian kontrak kerja itu bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Jadi oke. Mas. Sudah jelas nggak Mas Yus? Kalau belum jelas tak jelasin lagi. Bentar, jadi kan intinya kan bagaimana penerapan unsur esensialian ini di dalam perjanjian kontrak gitu kan Mas? Perjanjian kontrak kerja. Oke. Ya. Sudah dicatat sama teman-teman? Yang mau tanya silakan, kalau nggak ada nanti lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya boleh bersiap-siap. Oke, siap. Ini share screen saya tutup boleh Mas? Untuk kelompok selanjutnya mungkin. Ya boleh, nggak apa, tutup aja dulu.
Yang mau tanya dipersilakan. Untuk kelompok selanjutnya boleh ini apa? Bagikan layarnya ya. Mohon maaf ada yang bertanya atau tidak. Kalau udah tidak, silakan di-share ini makalah apa PPT selanjutnya. Kelompok terakhir. Iya, dilanjut aja dulu, nanti kalau ada kan pasti bisa di sela-sela setelah presentasi ya, biar menghemat waktu. Iya, Bapak. Iya. Monggo disilakan kelompok terakhir. Mohon izin, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak yang beranggotakan Ahmad Farhan, Dita Julia, Aklila Zahwa, Zahrul, dan saya sendiri di Forelia. Definisi penyelesaian kontrak. Sengketa muncul dimulai dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu di mana dirugikan oleh pihak lainnya. Sengketa merupakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki masalah, yaitu mengharapkan pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya tidak melaksanakannya atau menolak. Sengketa kontrak adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara pihak yang membuat kontrak mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, atau perubahan isi yang ditentukan dalam kontrak dan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Penyelesaian sengketa kontrak adalah proses penanganan dan penyelesaian perselisihan atau konflik yang timbul terkait dengan pelaksanaan atau penafsiran
penafsiran suatu kontrak atau perjanjian antara para pihak. Kemudian penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diputuskan oleh hakim pengadilan dalam serangkaian persidangan. Sudikno Mertokusumo terdapat 3 macam kekuatan yang dimiliki putusan pengadilan dan menjadikannya keunggulan dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi. Kekuatan tersebut ialah kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Yang pertama, kekuatan mengikat. Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya para pihak yang bersengketa dan terlibat dalam perkara tersebut wajib mematuhi dan menghormatinya. Yang kedua, kekuatan pembuktian. Putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian, memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Selanjutnya yaitu penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun juga ada melalui di luar pengadilan yaitu non-litigasi, yaitu merupakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa dengan cara ini umumnya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena prosesnya berbasis pada pengaturan sendiri dan dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, di mana penyelesaian ini adalah dengan melakukan negosiasi, yaitu mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh mereka. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana metode ini adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Berbeda dengan negosiasi, mediasi melibatkan orang lain yang netral untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jika kedua upaya di atas gagal, maka pihak-pihak yang berselisih dapat setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, di mana metode ini merupakan cara penyelesaian di luar pengadilan yang mengikat dan final. Selanjutnya yaitu melalui konsiliasi. Konsiliasi seperti mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Baik mediator maupun konsiliator berperan sebagai fasilitator komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa oleh kepala desa, di mana penyelesaian sengketa seperti ini mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Sama seperti keempat yang di atas, dan proses penyelesaian di luar pengadilan yang lebih mengutamakan prinsip hukum adat setempat. Praktik ini umum dilakukan di masyarakat pedesaan sehari-hari, di mana pihak yang terlibat dalam sengketa biasanya meminta bantuan kepala desa untuk menyelesaikan masalah secara damai. Lalu kesimpulan, jadi penyelesaian di bidang kontrak dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian melalui luar pengadilan memiliki beberapa kelebihan, salah satunya prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama.
seperti dalam proses pengadilan dan biaya yang diperlukan relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan dalam proses pengadilan. Namun penyelesaian melalui luar pengadilan juga memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu keputusan yang diambil tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan dan proses tidak memiliki struktur yang jelas dan dapat bergantung pada keanggotaan mediator atau ahli yang terlibat. Dalam penyelesaian di bidang kontrak, pilihan antara pengadilan dan luar pengadilan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Faktor-faktor seperti biaya, waktu, kerahasiaan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa harus dipertimbangkan dalam memutuskan jalur penyelesaian yang paling sesuai. Terima kasih, itu tadi materi yang kami jelaskan tentang penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Apakah ada yang bertanya? Persilakan. Apakah ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan, atau Sabar, menelaah kembali materinya. iya, terima kasih.
masih menunggu jawaban. Silakan yang kelompok tadi, kalau sudah ada jawaban silakan dibacakan terlebih dahulu. Oke Mas Gelap, bentar Mas. Iya, Mas. Baik, Mas. Terima kasih. Silakan, Mas Niko. Permisi, kami minta izin waktunya sebentar. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Raka.
bagaimana pemakalah memandang unsur aksidentalia yang memberikan fleksibilitas dan memberikan kepastian hukum, namun justru juga membatasi pihak-pihak yang terlibat, misalkan dalam perjanjian bisnis. Jadi untuk unsur aksidentalia ini kan unsur tambahan yang banyakkan di undang-undang itu tidak ada ya. Jadi salah satu contoh yang diberikan oleh masyarakat tadi itu perjanjian kalau itu si karyawan itu nggak boleh buka usaha di sekitar tempat perusahaan tersebut dalam beberapa waktu ya. Itu salah satu contoh unsur aksidentalia. Namun untuk menjaga sama rata kedua belah pihak, di perusahaan itu harus menambahkan jangka waktu tersebut. Misalkan itu kan kalau misalkan karyawannya itu masih kerja di perusahaan tersebut, nah di perjanjian itu ya harus menyertakan waktu si karyawan itu nggak buka usaha di tempat wilayah perusahaan itu, misalkan 1 bulan setelah resign gitu. Ada contoh juga, ada penerapan unsur aksidentalia yang banyak digunakan oleh perusahaan, yakni penahanan ijazah. Penahanan ijazah sendiri itu tidak ada di peraturan Ciptaker ya, juga nggak ada di peraturan perburuan juga nggak ada ya. Namun itu boleh diperjanjikan oleh perusahaan dalam arti untuk menjaga loyalitas ya, menjaga loyalitas supaya si karyawan itu nggak seenaknya resign gitu. Namun dalam salah satu pihak ini kan yang dirasa dirugikan ini kan karyawan. Namun untuk biar sama-sama para pihak itu saling berkesinambungan atau saling menguntungkan ya, si perusahaan itu harus mewajibkan misalkan ijazahnya kan ditahan. Nah itu nanti mungkin di perjanjian tersebut itu bisa menambahkan kalau misalkan ijazah itu mau dipinjam oleh si karyawan yang sedang bekerja, itu nggak apa-apa asalkan ada alasan yang jelas, karena dari perusahaan tersebut pasti nggak bermaksud untuk nahan ijazah kita ataupun untuk menghilangkan atau enggak kan gitu. Namun supaya menjaga karyawan tersebut itu tidak resign seenaknya, karena kan apalagi kalau posisi itu penting gitu. Nah begitu. Atau juga bisa ditambahkan perjanjian kalau misalkan resign nanti bisa 2 minggu sebelum hari H gitu, supaya kedua belah pihak bisa saling bernegosiasi begitu. Bagaimana masyarakat? Mungkin ada yang dibingungkan? Boleh ini Mas ya, izin masuk Mas ya. Ya boleh Mas. Ya, jadi gini, kalau saya mungkin kalau dari pemakalah termasuk mungkin Mas Mustafa juga itu menurut Mas Mustafa mungkin ya, arti itu relevan atau enggak sih? Misalkan suatu perusahaan atau mungkin suatu suatu pemilik usaha bisnis itu menerapkan suatu perjanjian yang di mana unsur aksidentalia ini dicantumkan dalam awal waktu proses dia bekerja, maksudnya dalam perjanjian kontrak bekerja, itu relevan nggak? Kalau menurut kami ya itu relevan saja, tapi dilihat dari unsur aksidentalianya. Misalkan untuk pencegahan
penyelesaian sengketa misalkan ya, itu nanti misalkan ada sengketa, nanti di tahapin gitu di unsur aksidental lainnya, misalkan ada masalah sengketa antara perusahaan dan juga si karyawan. Nah, di perjanjian tersebut itu dituliskan nanti akan diselesaikan secara non litigasi dulu gitu. Nah, namun misal kan kalau karyawan kelas bawah kan, kalau nanti yang pihak terlibat dari dalam perusahaan sendiri kan kayak simpang tindih jabatan kan, jadi bisa misalkan nanti nanti non litigasinya itu pakai mediasi di luar lembaga luar gitu, itu juga bisa sangat relevan. Dan juga nanti bisa ditambahkan bertahap lagi, misalkan sengketanya itu tidak selesai, nanti akan dilanjut ke jalur litigasi begitu. Itu kalau kalau menurut kami, dilihat dari apa isi perjanjian yang dicantumkan pada saat ini aksi dan tali pas penandatanganan kontrak awal kerja gitu mas. Baik, boleh izin masuk kembali, Mas? Ya boleh mas. Baik, tapi ini yang mungkin yang mau saya garis bawahi atau ini adalah tentang kebijakannya, Mas, bukan tentang penyelesaian sengketanya. Jadi yang saya contohkan dalam case atau kasus tadi itu kan di mana seorang karyawan, mantan karyawan itu kan dilarang bersaing usaha di dekat atau di waktu tertentu. Nah, itu kan ternyata itu dicantumkan kan di awal waktu dia masih bekerja. Nah, jadi kalau dari Mas Mustafa sendiri itu bagaimana? Misalkan ya Mas Mustafa suatu saat ini bekerja di suatu perusahaan atau di suatu di suatu orang yang memiliki usaha bisnis lah. Nah, di situ di dalam perjanjian kontrak itu dicantumkan bahwasanya tertera jelas kalau misalkan nanti suatu saat Mas Mustafa itu keluar atau resign dari kantor entah dari masalah apa atau apa, itu dilarang misalkan nanti Mas Mustafa ada keinginan untuk membangun usaha yang sama. Nah, tapi di situ sudah ada tertera jelas bahwasanya di unsur aksidentalnya itu tertera bahwa memang nggak boleh kita jualan yang sama di dekat atau untuk waktu tertentu. Nah, menurut Mas Mustafa ini relevan nggak misalkan suatu bos dari Mas Mustafa ini menerapkan suatu regulasi yang seperti ini? Gitu yang mau saya garis bawahi. Terima kasih. Izin masuk ya Mas ya, boleh Mas? Dipersilakan Mas. Oke, kita masalahkan tadi gimana sih? Kalau menurut saya sendiri Mas ya, di sini ada dua pandangan Mas. Kalau misal kita sebagai pemilik usaha, kita akan pro kan Mas. Tentu hal seperti ini akan ya sah-sah saja gitu Mas. Melihat kita kan tidak ingin nanti terjadinya misal dengan dia masuk hanya mengincar kayak oh ini gimana resepnya, gimana strateginya, lalu dia keluar seenaknya. Lalu tapi di sisi kita sebagai seseorang yang melamar kerja, tentu di sini kan akan merasa dibatasi. Betul kata masyarakat tadi. Dan saya lebih condong yang seperti ini. Maksudnya, tapi kalau misal kita lihat dari awal, itu kan sudah tertera jelas dari awal. Bahwasanya kesepakatan seperti itu. Dan juga ini kan kesepakatan antar pihak. Jadi si pihak yang melamar kerja ini bisa toh. Maksudnya dia bisa milih dan bisa tidak. Jadi kalau misal dia tidak masalah dengan adanya unsur aksidental ini dengan pembuatan kayak misal kata masyarakat tadi, kalau misal mau keluar itu harus jangka waktunya, tidak boleh bersaing dengan bisnis yang sama. Seperti itu sih Mas Ka. Monggo jika lo ada yang ingin dikritik. Mungkin terima kasih untuk Mas Yusandi sama Mas Mustafa dan teman-teman kelompok 7, terima kasih. Oke Mas Raka, terima kasih Mas.
Apakah ada pertanyaan dari untuk kelompok terakhir, teman-teman? Kelompok 8 gak ada yang tanya ya. Iya, masih belum ada pertanyaan. Mas Niko silakan kalau mau bertanya. Aduh, kasihan. Mohon maaf Bapak, anak-anak sudah selesai presentasi dan tanya jawabnya. Oke, berarti tidak ada pertanyaan ya untuk kelompok berapa? Yang terakhir ya? Iya Pak, belum ada. Iya. Oke, sebentar ya.
Tadi kelompok berapa? 7 tadi pertanyaan sudah terjawab ya mengenai perjanjian kerja dan perjanjian kontrak terkait jual beli. Maka dalam kerja maka unsur esensialianya itu adalah dalam bentuk perjanjian kerjanya ini dalam hal apa dan antara siapa dengan siapa, kan gitu ya. Nah, jadi untuk unsur-unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalia adalah unsur yang sangat mendasar ya di dalam suatu perjanjian, yang artinya ketiga unsur ini menjadi semacam pakem gitu ya di dalam membuat suatu kontrak. Kalau tidak ada, maka dikhawatirkan nanti kurang begitu sempurna ya di dalam membuat suatu kontrak, kan gitu. Oke, tadi saya agak kelewatan untuk jawaban mengenai pertanyaan kelompok 7 tadi itu tadi bagaimana dari pemakalan jawabannya untuk yang dari penanya pertama? Tadi bagaimana jawabannya dari pemakal sendiri? Makalah kelompok 7. Iya, kelompok 7. Mas Mustafa sama Mas Yus. Izin Mas Pak. Iya. Jadi intinya kalau ada unsur esensialia itu yang tentang kebijakannya kita yang satu, itu kita bisa lihat dari perusahaannya atau enggak kontrak dari kayaknya. Misalkan untuk yang tadi misalkan ada perincian, kalau misalkan kita kerja di sini tuh nggak boleh buka usaha yang sama, itu kan dari pihak perusahaan itu untuk keamanan rahasia mungkin rahasia perusahaan, dan untuk karyawan itu mungkin bisa menerima tersebut atau enggak kontraknya gitu. Oke, pada intinya itu menurut pemakalah dibolehkan atau tidak? Dibolehkan, Pak. Ya, jadi tetap dibolehkan ya. Dan sebenarnya itu kalau dikaitkan dengan unsur itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan unsur aksidentalia gitu ya. Jadi unsur aksidentalia itu lebih ke arah mengenai hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar dugaan para pihak, kan gitu. Nah, kalau mengenai batasan mengenai apa tadi itu wilayah tempat menjual atau mungkin aturan-aturan itu lebih ke arah bentuk kesepakatannya ya antara kedua belah pihak, kan gitu ya. Jadi tidak berkaitan langsung dengan unsur aksidentalia. Jadi unsur aksidentalia itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan para pihak di luar dari kesepakatan yang ada, kan gitu ya. Contohnya seperti bagaimana dalam masa kontrak ini ternyata ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Itu kan tidak diinginkan, tetapi kan tidak mungkin juga bisa dihindari, kan gitu ya. Sehingga harus dibuat kesepakatan atau mungkin harus diatur apakah beralih kepada ahli waris atau selesai perjanjiannya gitu ya. Jadi itu yang lebih menitik beratkan apa yang dibahas di dalam unsur-unsur aksidentalia. Bagaimana kalau tiba-tiba terjadi musibah gitu ya sehingga perjanjian kontrak ini menjadi terganggu. Jadi itu yang dibahas di dalam unsur aksidentalia gitu ya. Oke, mungkin itu cukup dulu ya untuk yang makalah nomor terkait unsur-unsur dalam kontrak. Nah, kemudian selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa. Ya, tadi pemakalah sudah menyampaikan bahwa memang ada kelemahan di dalam
penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu karena kurang begitu memuaskan karena dia sifatnya terbuka, kemudian terkadang putusan itu tidak menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Cuman begini, walaupun memang kurang begitu atau walaupun banyak kekurangan di dalam penyelesaian sengketa yang mengambil atau menempuh cara litigasi, tapi setidaknya begini, suatu perjanjian kontrak yang di dalamnya itu tidak memuat penyelesaian sengketa secara litigasi itu malah dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan kalau para pihak ini tidak serius dalam, atau salah satu pihak ini tidak serius dalam membuat suatu kontrak perjanjian, kan gitu ya. Kalau memang serius, kenapa harus dihindari perjanjian penyelesaian secara litigasi? Kenapa harus takut berhadapan dengan pengadilan? Justru kalau ada para pihak yang atau salah satu pihak yang tidak mau penyelesaian sengketa secara litigasi, justru malah dikhawatirkan berarti dia tidak serius atau khawatir dia macam-macam nanti di dalam berjalannya ketika kontrak itu sudah dijalankan, kan gitu ya. Seharusnya kalau menurut saya, kalau ada pihak yang kurang berkenan atau keberatan jika penyelesaian sengketa secara litigasi, itu malah saya curiga kalau itu dia tidak serius dalam membuat satu perjanjian kontrak. Seakan-akan terkesan untuk menghindari pengadilan jika terjadi hal-hal atau mungkin pelanggaran-pelanggaran atau ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi sebenarnya itu malah menjadi tolak ukur untuk melihat apakah suatu perjanjian kontrak perjanjian itu para pihaknya serius atau tidak, gitu ya. Kalau tidak serius, ya pasti dia akan menghindari itu, karena kalau sudah litigasi kan berkaitan dengan daya paksa dan lain sebagainya, kan gitu ya. Walaupun tidak begitu memuaskan, tapi setidaknya penyelesaian sengketa secara litigasi itu menjadi tolak ukur para pihak atau salah satu pihak ini serius tidak dalam membuat suatu kontrak perjanjian, kan gitu kan. Tapi kalau dia tidak berkenan, berarti malah harus patut dicurigai. Ini kenapa tidak mau, kan gitu ya. Kalau memang benar kerjanya atau ada memang niatnya baik, kenapa harus menghindari pengadilan kalau suatu saat terjadi ada masalah. Nah, kadang kan di dalam suatu kontrak perjanjian, mereka yang menghindari penyelesaian sengketa secara litigasi itu pasti penyelesaian sengketanya selalu isinya adalah jika terjadi ada permasalahan antar kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat, kan gitu kan. Nah, justru itu yang malah saya curiga, itu tidak serius orangnya, kan gitu kan. Curiga dalam artian dia berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu. Karena kalau juga sudah dibuat perjanjian kesepakatan penyelesaiannya secara musyawarah, kan tidak masalah musyawarah, kan gitu kan. Itu nanti bisa membulat aja nanti hasilnya, sehingga kalaupun kita mau macam-macam kita nggak khawatir takut berhadapan dengan pengadilan, karena sesuai perjanjian kita penyelesaiannya secara musyawarah mufakat. Nah, jadi sebagai bentuk antisipasi ya tetap saja buat penyelesaian sengketa secara litigasi. Entah nanti itu dijalankan atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting secara tertulis ada bentuk perjanjian kesepakatan kalau ada masalah itu diselesaikan secara litigasi, kan gitu. Itu untuk menjamin dan untuk menguji apakah kedua belah pihak atau salah satu pihak ini serius atau tidak dalam membuat kontrak perjanjian, kan gitu ya. Memang kalau secara litigasi itu sih agak ribet juga. Nah, saya punya solusi sebenarnya agar suatu kontrak perjanjian itu jika ada sengketa itu bisa lebih mudah penyelesaiannya walaupun secara litigasi. Bagaimana caranya? Gampang. Buat kontrak perjanjian dengan menggunakan akad syariah. Sehingga suatu kontrak perjanjian yang menggunakan akad syariah itu nanti menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama, gitu ya. Sehingga ketika ditangani oleh pengadilan agama jelas sudah lebih berbeda penanganannya jika itu diselesaikan di pengadilan negeri, ya sebagaimana prakteknya di lapangan. Terkadang ya antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri, masyarakat itu lebih trust kalau berurusan dengan pengadilan agama, gitu ya, karena kalau di pengadilan negeri ada saja nanti yang menjadi kekhawatiran seperti
adanya dugaan suap atau tidak adil atau hakimnya berpihak kepada yang punya dana besar kan gitu ya. Nah kalau di pengadilan agama insya Allah ya relatif lebih tidak seperti itu gitu ya, lebih ke arah bisa dipercayalah kan gitu ya. Makanya saya sampaikan ke beberapa teman-teman itu seperti ada jual beli rumah gitu. Pakai aja akad syariah gitu kan. Sehingga kalaupun ada sengketa itu nanti menjadi kewenangan pengadilan agama dan kita lebih trust sebenarnya. Kalau saya lebih trust gitu ya daripada pengadilan negeri kan gitu. Kalau pengadilan negeri nanti itu belum apa-apa udah apa ya ribet duluan kan gitu. Sehingga apapun akadnya entah itu perjanjian kerja atau perjanjian jasa entah itu perjanjian mengenai suatu barang atau mengenai suatu jasa, pakai aja akad syariahnya. Atau cantumkan di dalam kontrak itu adalah menggunakan akad syariah, sehingga kalau ada sengketa itu menjadi kewenangan pengadilan agama kan gitu ya. Itu solusi sebenarnya supaya sekalipun penyelesaian sengketanya menggunakan litigasi, kita akan lebih percaya ya atau lebih berani gitu ya kalau menggunakan akad syariah karena merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama jika terjadi suatu sengketa kan gitu. Oke, jadi gitu ya untuk sedikit tambahan dari saya. Oke, dari beberapa teman saya tadi itu apa ada pertanyaan mungkin? Sepertinya cukup, Bapak. Oke, cukup ya. Ya wes kalau gitu. Nah, kalau gitu disilakan kepada pemakalah atau yang memimpin tadi itu untuk menutup presentasinya dulu, silakan. Oke. Menutup presentasi pada hari ini, Bapak. Iya, sebelum saya absen. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf tersebutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, saya absen dulu. Ini kelas berapa ini? Hukum 4A? Iya, Bapak. Oke, sebentar ya. Iya kalau yang absen dimohon on cam ya. Ya on cam tolong ya. Dimohon untuk on cam.